Viral, pengungsi Rohingya, kina Indonesia miskin, Indonesia money is small. Apa rencana dia setelah tiba di Indonesia? We are hot, so Indonesia people, so he give us, so we are very happy Indonesia, all people Muslim. So Indonesia money is small, so we are go to the America, we are hot, the high level, we are learning to computer, so otherwise in top, in my future level, otherwise I will be, they will continue my dish. Yeah. Okay. Nanti kalau anak-anak yang menteri supaya melepaskan kita itu memang berarti Kristen semua. Kita aja akan cari uang siapa ni? Orang ONS itu cari uang siapa? Ini saya bilang Pak. Orang ini 18 juta satu orang dibayar. Untuk kita kembali untuk kita ke Indonesia orang ini 18 juta bayar satu orang. Tugas kita juga mampin pada. Sama kepada Bin, sama kepada India Boti, kita juga pada. Semua yang terlibat di Sabang Kuat kita juga pulang. Dan orang baru ini pun tahu dia siapa. People say this is Indonesia. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I will go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So this I will go anywhere. If the government of this country is agree for us to keep us, inshallah, we will stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They are all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they flew asleep. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come to Indonesia for. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Enak? Nice? Enak? Oke. Nice? Kemudian, ada apa dengan UNHCR? Hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke, kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya, ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari.
Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Masih segar dalam ingatan saya, ya, beberapa kasus di Indonesia ini, katakanlah ya, yang masih saya ingat karena saya tinggal di Lampung, kejadian di Register 45, ya, Kampung Moro-Moro. Di situ ada beberapa masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang ingin, ya, mengolah lahan atau menempati lahan register ini dijadikan kebun singkong. Walaupun itu ada ulah oknum juga, saya katakan seperti itu. Namun karena masyarakat melawan hukum, bertentangan dengan hukum, harus berurusan dengan hukum dan harus menghadapi aparat hukum, aparat penegak hukum waktu itu. Ini bicara Kampung Moro-Moro yang ada di Lampung. Bicara Rempang, saudara kita di Rempang ingin tinggal di sana, ya. Persoalan itu mereka punya sertifikat atau tidak, tetapi sebagai rakyat Indonesia, bukan pengungsi Rohingya, ingin menetap tinggal di sana. Karena terbenturan aturan regulasi yang dahulu sudah dilakukan, yaitu tentang akan didirikannya industri di situ, mau tidak mau diregulasi masyarakat Rempang. Itu pun berbenturan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melawan hukum. Ya. Nah, kemudian tentang UNHCR memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia, ini apa dasar hukumnya kalau kita bicara hukum? Ya, rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayah susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas? Bicara kemanusiaan oke, ya. Tetapi bicara tentang aturan hukum yang ada di negara kita yang bersinggungan langsung dengan warga rakyat Indonesianya, ini harus tegas menurut saya. Ya, terserahlah. Saya bersuara ini, netizen mau bilang saya apa, monggo silakan. Karena saya tidak bicara tentang hari ini masalah kasus Rohingya ini, tapi bicara tentang anak cucu kita ke depan. Ya, sudah jelas dan tegas. Tuhan menunjukkan kepada kita bahkan dunia tentang Palestina, tentang penguasaan wilayah oleh Zionis Israel. Sampai detik ini belum kelar masalah di Palestina, khususnya di Gaza, tentang penguasaan wilayah. Apakah Indonesia akan menjadi Palestina kedua di kemudian hari oleh anak cucu kita? Ini harus jelas, saudaraku. Ya. Jadi mohon maaf, apapun itu saya menolak keras. Jika ada yang meminta satu pulau kosong atau memfasilitasi memberikan pulau kosong, saya tolak keras. Ya, saya berpegang dengan Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat lain selain Indonesia. Berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air dan tanah serta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan kemakmuran untuk rakyatnya, bukan rakyat di luar rakyat Indonesia. Tegas saya katakan. Jadi mohon, ini jangan dianggap sepele masalah pengungsi Rohingya. Ya, jangan sampai kita menjadi Palestina kedua di sejarah dunia ini. Saudaraku di Aceh, ya, ini bukan persoalan saudara-saudara saja, tapi ini sudah persoalan Indonesia. Teku Umar, Teku Cilitiro, Cut Nyadin, Laksamana, Malahayati adalah pahlawan nasional, bukan pahlawan Aceh. Artinya tenang saudaraku, jangan sampai satu jengkal tanah Aceh pun jatuh ke tangan orang lain selain rakyat Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita. Ingat, ini tentang kedaulatan, bukan lagi tentang atas dasar kemanusiaan atau seiman. Salam Indonesia, damai negeriku. Salam Indonesia, apa kabar anak bangsa? Apa kabar saudaraku di Aceh? Semoga baik-baik saja ya. Saya tadinya sepakat dengan saudara kita di Aceh, atas dasar kemanusiaan dan atas dasar seiman, kita menerima pengungsi dari Rohingya, ya, etnis Rohingya, atas dasar kemanusiaan ya. Namun, jika melihat dari akhir-akhir ini, saya khususnya pribadi saya tidak mau tersandera lagi dengan atas dasar kemanusiaan dan dasar seiman kalau begini caranya. Saudara kita di Aceh telah menyambut baik atas pengungsi ini. Ini pun perlu ditanda tanya, ya, perlu ditanyakan. Ini pengungsi, imigran atau pelesiran? Ini juga harus dipertanyakan, ya. Warga Aceh, rakyat Aceh telah membantu semaksimal mungkin, ya. Ingat, bedakan membantu dengan melayani. Atas dasar kemanusiaan kita membantu, ya. Apa yang bisa kita beri kita berikan, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal, walaupun itu di tenda-tenda pengungsian, namanya juga mengungsi ya. Namun jika sikap mereka yang sering membuang bantuan makanan, ya, bersikap membuang makanan, kemudian bersikap merasa ini kurang banyak, dan bersikap mengatakan bahwa Indonesia uangnya kecil, ini bukan lagi bicara kemanusiaan kalau seperti ini, ya.
Kita sudah maksimal membantu secara kemanusiaan, tetapi seakan mereka tidak menganggap kita sebagai manusia. Kalau begini caranya, bantuan dibuang seenaknya, protes makanan kurang banyak, kurang enak. Ada apa ini? Ya, jangan-jangan saya curiga ini, mereka bukan pengungsi tapi pelesiran. Curiga ya, boleh, saya bukan mengeluh tapi curiga. Kenapa sih mereka demikian? Ya, mereka ini bayan mungkin, ya, dan protes saat tidak bisa dilayani dengan maksimal. Kok makanannya begini? Kok seperti ini? Mereka marah katakanlah karena sudah bayar, ya. Kita begitu juga kalau kita misalnya liburan dan keluarga sudah mengeluarkan kocek tapi tidak maksimal, kita akan marah. Nah, saya khawatir seperti ini tentang pengungsi Rohingya ini. Makanya saya harus tegas mengatakan ini pengungsi, imigran atau pelesiran. Dan saya ke depan tidak mau lagi terstigma, tersandra oleh atas dasar kemanusiaan dan keimanan atau seiman, ya. Itu tadi bicara kemanusiaan. Kalau bicara seiman, ya, warga Aceh, rakyat Aceh mempunyai budaya kearifan lokal namanya, yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Apakah mereka sudah mengikuti aturan? Bukan harus ikut aturan Aceh, bukan. Paling tidak menghargai dan bersikap baik terhadap Aceh, warga Aceh. Kalau kita bicara seiman, jadi ke depan saya sudah tidak lagi mau tersandra oleh bicara tentang atas dasar kemanusiaan, atas dasar seiman, jika sikap pengungsi Rohingya seperti ini, ya.